Salam Jemaat GKJ Jonggrangan yang dikasihi Tuhan. Semoga sukacita ada pada kita semua. Marilah masuk kebaktian Minggu Paskah ke-6. Sebelumnya, marilah kita mengambil waktu saat teduh sejenak untuk mempersiapkan hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Minggu Paskah ke-6. Pada minggu ini kita merayakan masa penantian akan hadirnya Roh Kudus. Sebagaimana para murid mendapat peneguhan dari Tuhan Yesus saat menantikan datangnya Roh Kudus, demikian juga dengan kita pada saat ini. Semoga melalui ibadah ini kita beroleh peneguhan Allah yang menyatakan kasih-Nya. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri dan memuji nama Tuhan dari NKB 7. Nyanyikanlah nyanyian baru. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah Minggu Paskah ke-6 pada hari ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang senantiasa mengasihi dan memelihara ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Setiap pengikut Tuhan Yesus dipanggilnya mengalirkan kasih. Tantangan kasih adalah kebencian. Mengatasi kebencian bukanlah hal yang mudah. Untuk itu dibutuhkan kekuatan. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus memberikan Sang Penolong agar kita berani mengatasi, menghadapi segala kebencian dan dapat mengalirkan kasih di tengah ancaman kebencian. Melalui tema ibadah, mengalirkan kasih, kita diteguhkan oleh Tuhan untuk menaati panggilannya.
Sebagai hamba Tuhan, saya menyatakan bahwa anugerah pengampunan dosa berlaku bagi saudara sekalian yang datang dalam nama Tuhan dan mengakui segala dosa-dosanya serta berjanji untuk bertobat. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes pada pasal yang pertama di ayat yang ke-9. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan besertamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita nyatakan kesanggupan kita dalam kehidupan baru bersama dengan NKB 178, Ambil Dunia, Beriku Yesus. Mari bersama kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu. Kasih-Mu yang senantiasa mengalir dalam perjalanan kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami hendak merasakan akan kasih itu yang juga senantiasa bisa kami alirkan dalam perjalanan kehidupan kami. Mengalirkan cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami, memberi diri kami dalam kehidupan baru. Untuk itu, kami buka hati dan pikiran kami. Berkuasalah melalui kuasa Roh Kudus dalam kekuatan sabda-Mu. Berkati akan saudara-saudara kami yang hendak membaca bagian-bagian dari Alkitab. Berkati hamba-Mu yang hendak melayankan firman. Berkati seluruh jemaat-Mu, baik yang ada di rumah dalam ibadah masing-masing ataupun kami yang ada di tempat ini, sehingga benar dalam kekuatan sabda-Mu kami senantiasa mengakui akan cinta kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, dan kami hidup baru dalam cinta kasih itu. Dalam kerendahan hati, untuk setiap kekurangan dan dosa kami mohon pengampunan. Sempurnakan kami dari hari lepas hari. Untuk itu Tuhan, kami haturkan pelayanan firman pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai 31. Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai dengan 31. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga misbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberikan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang.
Dari satu orang saja, Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia di mana-mana semua harus bertobat. Karena telah menetapkan suatu hari pada waktu Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal ini dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 66 ayat 8 sampai dengan 20. Mazmur 66 ayat 8 sampai dengan 20. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku, yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Dengan asap korban dari domba-domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setia-Nya daripadaku. Bacaan Alkitab kedua diambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 20. 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 20. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar.
Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada orang-orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lembah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, dan daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Tuhan. Bacaan Injil bagi kita pada saat ini sebagaimana Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes. Yohanes pada pasal yang ke-14 di ayat yang ke-15 hingga 21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Terpujilah Yesus. Tuhan bersabda.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan ini, ketika ditanyakan kepada saya dan saudara, menurut Bapak, Ibu, dan Saudara, siapakah yang berada di puncak tangga kesuksesan dalam kehidupan ini? Apakah mereka adalah orang yang suka berbagi? Ya, mereka suka berbagi kepada sesamanya, atau bisa dikatakan sebagai giver. Atau mereka yang gemar mengambil, bahkan merampas kepunyaan sesamanya, atau yang dikatakan sebagai taker. Menurut Bapak, Ibu, dan Saudara, siapa yang sukses dalam hidup ini? Yang suka berbagi memberi, atau yang suka mengambil kepunyaan pihak lain? Seringkali orang mengatakan dalam hidup ini, kalau kita terlalu baik kepada orang lain, maka kita tidak akan pernah maju. Apakah hal ini benar menurut Bapak, Ibu, dan Saudara? Sebuah penelitian yang dilakukan menunjukkan bagaimana tentang give dan take, tentang memberi dan menerima. Dalam bukunya, Adam Grant mengatakan, kebaikan tidak menghalangi kesuksesan dan kemajuan seseorang. Ya, kebaikan ketika memberi sesuatu tidak otomatis menjadikan seseorang itu begitu kehilangan. Bahkan dikatakan dalam penelitian itu, orang-orang yang baik, orang-orang yang suka berbagi, menempati tangga yang terbawah dan tangga yang tertinggi dalam puncak kehidupan kesuksesan seseorang di kehidupannya. Sementara orang yang mengambil milik orang lain, yang bahkan mungkin merampas milik orang lain, hanya ada di level tengah saja. Berarti menurut penelitian ini, kebaikan, cinta kasih, berbagi tidak akan menghalangi kesuksesan seseorang. Untuk itu mari bersama hari ini kita hendak belajar dalam makna mengalirkan kasih. Ya, gambaran dalam bacaan Injil kita menampilkan bagaimana kesediaan berbagi dan mewujud nyatakan kebaikan bagi pihak yang lain memerlukan sesuatu yang kuat dalam diri seseorang. Karena itu sebenarnya adalah perwujudan cinta kasih dari Tuhan Allah. Cinta kasih yang juga kembali kepada Tuhan Allah. Mari bersama kita belajar ketika seseorang mengasihi sesamanya. Pada saat itu sebenarnya ia sedang mengasihi Tuhan Allahnya. Dan mengasihi Tuhan Allah sama artinya dengan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Demikian juga ketika seseorang mengasihi Tuhan Yesus, tidak mungkin ia tanpa disertai oleh cinta kasih Kristus. Ketika orang mengasihi Kristus, maka sebenarnya adalah ia disertai cinta kasih Kristus dalam kehidupannya. Untuk itulah dikatakan orang tersebut merasakan, mendapatkan penyertaan Tuhan Allah dalam kehidupan yang dijalaninya. Demikian dalam gambaran di ayat yang ke-16. Itulah kemudian di dalam bacaan kita Tuhan Yesus bersabda, barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia. Gambaran cinta kasih yang mengalir bagaikan mengasihi Tuhan Yesus, maka ia akan dikasihi oleh Allah Bapa, dan Tuhan Yesus pun akan mengasihinya. Sebuah kekuatan cinta kasih dalam perjalanan kehidupan manusia. Lalu bagaimana ketika cinta kasih itu diwarnai dengan sikap kebaikan, dengan berbagi kepada sesama?
Ya, ada banyak motif dalam hidup kita. Tetapi tentunya motif berbagi, berbuat baik, berbuat cinta kasih bukanlah motif dalam gambaran bahasa Latin do ut des, memberikan sesuatu kepada orang lain karena mengharapkan orang lain itu juga memberikan sesuatu kepada dia. Mungkin orang dengan lugas akan mengatakan, memberikan sesuatu kepada orang lain karena mengharapkan imbalannya. Ada udang di balik batu, orang mengatakannya. Ya, sekalipun motif itu ada dalam diri manusia, sekalipun kita tidak berhak menghakimi masing-masing pribadi, tapi mari bersama kita meneliti kehidupan kita. Seringkali manusia diperhadapkan pada hukum untung rugi di dalam menerapkan setiap perbuatan baik, didasarkan pada motif bukan karena dia adalah seorang giver atau pemberi dalam ketulusan, tetapi dia adalah seorang taker yang hendak menerima sesuatu yang menguntungkan dirinya sendiri. Kalau demikian yang ada, kita harus waspada. Motif yang benar ketika kita berbuat kebaikan, ketika kita menunjukkan cinta kasih kepada orang lain adalah motif syukur. Kita bersyukur karena kita lebih dahulu merasakan cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa menerima, mengambil cinta kasih itu karena itu adalah pemberian yang dari Tuhan. Cinta kasih yang lebih dahulu, lebih besar Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Untuk itu mari kita belajar. Ketika kita hendak mengalirkan cinta kasih dalam perjalanan hidup kita, atau kembali meneliti ketika kita mengalirkan cinta kasih itu. Gambaran dalam bacaan kita yang pertama, ketika Rasul Paulus di atas Areopagus, ia menunjukkan kepada umat bagaimana Tuhan Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, bagaimana Tuhan Allah yang adalah Tuhan di atas langit dan bumi, Dia yang memberikan hidup, memberikan nafas dan segala sesuatu bagi semua orang. Bukankah ini cinta kasih yang luar biasa? Ia ada memberi kita kehidupan. Demikian juga ketika kita memahami Tuhan yang memberikan kehidupan, menentukan musim yang ada, Tuhan yang senantiasa memberikan kita beragam kisah kehidupan, Tuhan yang menjadikan kita hidup, Tuhan yang memberikan kita bisa bergerak, bernafas di sepanjang kehidupan kita. Bukankah itu sesuatu yang menguatkan kepada kita? Motif di dalam menanggapi cinta kasih Tuhan adalah syukur dalam diri kita. Lalu bagaimana gambaran ketika give dan take itu ada dalam hidup kita? Tentunya ini menjadi bagian dari bahasa kesetiaan kita kepada Tuhan di dalam pelayanan di kehidupan kita, di dalam kehidupan bersama dengan sesama kita. Demikian juga ketika kebaikan itu di dalam makna di hadapan Tuhan dan sesama menuntun kita mengingati ketika Rasul Petrus mengatakan kepada kita di dalam bacaan kita yang kedua, bagaimana ketika kita rajin berbuat baik, tentunya tidak perlu kita merasakan takut, merasakan gentar karena tidak ada orang yang akan berbuat jahat kepada kita. Dan tentunya bukan berarti kemudian kita mengedepankan kekuatan kita, bukan. Karena ketika kita berbuat baik, ketika kita mengalirkan cinta kasih Kristus, Kristus ada dalam diri kita. Kristus menjaga kita. Kristus senantiasa kita kuduskan di dalam hati kita. Ada sebuah kekuatan cinta kasih-Nya yang mengalir. Untuk itulah, sekalipun mungkin dalam perjalanan kebaikan, berbuat baik di hadapan Tuhan dan bagi sesama, kita harus ada dalam kesetiaan, karena bisa saja sebagaimana sabda Tuhan,
di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga di ayat 17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Bisa saja penderitaan ada sekalipun kita berbuat baik, namun tetaplah berbuat baik. Demikian juga gambaran makna kebaikan diungkapkan dalam pujian sang pemazmur, di dalam Mazmur tanggapan bagi kita saat ini. Ketika sang pemazmur mengajak kepada kita menaikkan setiap karya kebaikan Tuhan dengan membawa korban bakaran, dengan membayar nasar kepada Tuhan, dengan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, dan kembali mengapresiasi apa yang berasal dari Tuhan, kembali dihaturkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itulah kebaikan kepada Tuhan dan sesama menuntun kita menaikkan pujian dalam hidup kita, menceritakan setiap karya kebaikan Tuhan, menaikkan pujian dengan seruan mulut kita, dengan lidah kita, pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, karena kita hidup darinya. Kita hidup dalam syukur dan hidup bagi Dia yang mengasihi kita. Dan gambaran motif bersyukur itu membawa kita pada sebuah kekuatan dalam rangkaian pujian sang pemazmur. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Sebuah kekuatan cinta kasih yang mengalir dalam diri kita, yang kembali kita alirkan kepada Tuhan, bahkan kepada sesama kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika perkara itu ada bagi kita menjadi pergumulan saat ini, ketika era bisnis, ketika peruntungan, ketika untung rugi, ketika prinsip dagang ada dalam perjalanan kehidupan manusia, bahkan mungkin kita ada hidup di dunia yang seperti itu, menjadi pelaku atas usaha itu. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Ya, tentunya kita akan menempatkan perkara ini secara proporsional. Ada saatnya kapan kita menempatkan, saatnya dagang itu ada dalam konsep profesionalitas kita, dalam konsep usaha di zaman sekarang ini. Tapi ada saatnya kebaikan kita, setiap karya perbuatan baik kita tanpa pamrih. Pada masa lalu ada orang Jawa yang mengatakan tuno sakta bati sana. Betapa sekalipun prinsip dagang itu diberlakukan, tapi konsep perbuatan baik, kebaikan itu tetap diwujud nyatakan. Demikian juga mungkin tantangan yang ada dalam diri kita ketika mengalirkan cinta kasih itu sangatlah mudah. Mengasihi orang yang mengasihi kita, mengasihi orang yang di pihak kita, yang peduli kepada kita. Tapi bagaimana ketika kita diperhadapkan pada beragam orang, pada mereka yang tidak mengasihi kita, pada mereka yang tidak berpihak pada kita, pada mereka yang melukai hati kita, pada mereka yang menjadikan kehidupan kita sangat tidak damai? Bagaimana cinta kasih itu tetap diwujud nyatakan? Inilah tantangan kehidupan itu. Kalau mungkin kita belum bisa melakukannya, karena ada sekat, karena ada halangan, karena ada tantangan, mari bersama kita meneliti diri kita. Bukankah kasih itu juga berarti ada pengampunan, ada perdamaian, ada penerimaan, ada jalan menuju pada kebaikan? Mari bersama kita rubuhkan sekat-sekat permusuhan, perbedaan, percekcokan. Bahkan mari bersama kita saling mengampuni. Mari bersama kita membuang luka-luka hati kita. Mari kita hidup tidak untuk masa lalu, tapi kita hidup untuk masa depan. Dan dimulai pada masa kini. Tuhan memanggil kita seiring tema kita pada saat ini, mengalirkan kasih. Puji Tuhan,
Kalau mengalirkan kasih itu di antara pandemi COVID-19, ada banyak dari Bapak Ibu Saudara ambil bagian dalam peduli kasih. Puji Tuhan kalau masih ada niat yang luar biasa dalam rencana ke depan, berbagi kasih dalam makna kepedulian untuk mereka yang membutuhkan. Tidak hanya keluarga kita yang membutuhkan, tidak hanya anggota jemaat kita yang membutuhkan, tapi mereka yang ada di sekeliling kita, tetangga kita, saudara kita yang jauh, bahkan siapapun. Mari bersama kita mengalirkan cinta kasih itu tanpa memandang perbedaan. Mari bersama ketika mengalirkan cinta kasih, kebaikan yang kita nyatakan adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dan itu terwujud dalam sebuah kepedulian bagi sesama. Kita bukan hanya penerima kebaikan, tapi kita juga pemberi kebaikan di dalam kehidupan ini. Selamat mengalirkan cinta kasih di sepanjang kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan dipersilahkan untuk berdiri. Bersama dengan orang percaya di seluruh muka bumi, di segala tempat dan di segala abad, kita akan memperbaharui iman percaya kita sambil menaruh tangan kanan kita di dada sebelah kiri. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Kristus Yesus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari bersama kita tunduk dalam doa syafaat, dan di akhir nanti bersama kita nyanyikan doa Bapa Kami. Mari kita berdoa. Tuhan, ketika cinta kasih-Mu menuntun kami merasakan, mensyukuri, menikmati, dan melanjutkan perjalanan kehidupan kami, sungguh Tuhan kami bersyukur. Ketika kehidupan kami penuh dengan cinta kasih, tanpa memandang perbedaan, sungguh kami bersyukur. Ketika apa yang Engkau nyatakan, apa yang Engkau berikan, membawa kami mengalirkan cinta kasih bagi sesama, sungguh kami bersyukur. Bahkan Engkau memampukan kami hidup baru dengan mengalirkan cinta kasih dalam ketulusan, cinta kasih yang tanpa pamrih, bahkan cinta kasih yang mengorbankan ego kami. Ketika kami harus mengampuni mereka yang hendak kami kasihi, ketika kami harus memendam akan setiap cerita luka di masa lalu, ketika kami harus berdamai dengan masa lalu
dan hidup untuk masa depan. Dan dalam cinta kasih-Mu Tuhan, dalam kuasa pengampunan-Mu, kami hendak mewujud nyatakan kehidupan dalam cinta kasih yang sesungguhnya. Dan kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang boleh senantiasa kami rasakan hingga saat ini, dalam makna kesehatan, kecukupan, dan damai sejahtera-Mu. Kehadiran-Mu yang menguatkan kehidupan berkeluarga, kekuatan cinta kasih-Mu yang membawa kekuatan pengharapan bagi anak cucu menapaki masa depan mereka. Cinta kasih-Mu yang menuntun kami berserah di dalam makna permohonan akan kekuatan di dalam kehidupan kedewasaan, dalam karya pekerjaan pemberian-Mu, dalam kehidupan berpasangan, dalam kehidupan berkeluarga, dan secara khusus untuk mereka yang senantiasa memohon akan kuasa berkat-Mu anak-anak terlahir di kehidupannya. Demikian juga Tuhan, cinta kasih-Mu yang meneguhkan, merasakan kami senantiasa mensyukuri dalam langkah gerak nafas kami yang boleh kami rayakan melalui ulang tahun kami. Bahkan ketika kami menyerahkan kehidupan dalam cinta kasih-Mu, kami yakin Engkau yang membawa kami dalam kekuatan. Dikala kami hadir dalam pergumulan di kehidupan ini, bahkan ketika air mata itu ada, Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Dalam hidup bersama dengan jemaat-Mu di GKJ Jonggrangan, kami haturkan kesehatian kami. Kami haturkan setiap makna cinta kasih bersama dengan keluarga besar GKJ Jonggrangan ini. Cinta kasih dalam pelayanan majelis gereja, cinta kasih dalam kehidupan, sekalipun kami dalam keterbatasan. Melalui tim ibadah online GKJ Jonggrangan, melalui tim peduli kasih GKJ Jonggrangan, biarlah cinta kasih itu senantiasa mengalir. Bahkan dalam kehidupan bersama di desa Jonggrangan dan sekitarnya, biarlah kami senantiasa menjadi saksi terbaik dalam perjalanan hidup ini. Juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Berkati Indonesia, berkati penguasa di negeri ini, berkati tim medis di antara pandemi COVID-19, berkati kami semua warga negara Indonesia dalam dukungan, dalam kesetiaan yang ada. Hingga kami yakin dalam cinta kasih-Mu suatu saat nanti, kami boleh benar-benar merasakan indahnya sebuah perjumpaan dalam cinta kasih. Perjalanan kehidupan kami selanjutnya, kami haturkan dalam kuasa berkat-Mu, karena kami yakin rencana-Mu indah. Kami haturkan gedung gereja ini dalam pemeliharaan yang dari Engkau, di antara kerinduan kami bersekutu di tempat ini. Kami haturkan seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Kata
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diserahkan melalui kotak persembahan yang ada di gereja dan dapat ditransfer melalui Bank BRI atas nama GKJ Jonggrangan dengan nomor rekening yang tertera di layar ini. Adapun ayat sebagai dasar persembahan kami ambilkan dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 17 sampai dengan 18. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sambil mengumpulkan persembahan, diiringi nyanyian dari Kitab Bakti 84 bait yang pertama, inilah ungkapan syukurku. Jemaat dimohon berdiri. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Bapa, sebab hanya oleh anugerah-Mu semata kehidupan boleh kami nikmati, dan oleh karena berkat-Mu jugalah hari ini kami bawa dan kami haturkan persembahan yang tidak sebanding dengan berkat melimpah yang telah kami terima daripada-Mu. Namun semuanya ini kami haturkan dengan kerendahan dan kesungguhan hati kami. Oleh sebab itu, terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini ya Tuhan, agar bermanfaat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semoga saudara selalu terarah kepada Tuhan dan menjadi saksi Kristus yang setia dalam mengalirkan kasih. Untuk itu, terimalah berkat Tuhan. Allah, sumber pengharapan, memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu,
supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.